Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penumbuhan Pendidikan Karakter. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter yaitu proses membentuk karakter oleh kebiasaan-kebiasaan sendiri diperoleh dari perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Mengapa pendidikan karakter perlu ditumbuhkan? Jika karakter telah ditanamkan kepada seseorang dengan baik oleh orang-orang yang baik sejak dini, maka seseorang tersebut memiliki moral yang baik dan juga jiwa yang hebat di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya pendidikan moral yang berkearifan lokal. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Pentingnya budaya lokal untuk peserta didik agar melahirkan peserta didik yang mempunyai karakter kebangsaan dan dapat meningkatkan jiwa nasionalisme. Pendidikan moral yang bersemangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang pertama, nilai semangat kebangsaan ialah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok. Yang kedua, nilai cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya menurut Kemendikbud 2011. Yang ketiga, dengan adanya semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi, kekhawatiran terjadi ancaman keutuhan dan kesatuan bangsa dapat dielakkan. Pendidikan moral yang bersemangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nilai semangat kebangsaan ialah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok. Nilai cinta tanah air ialah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Menurut Kemendikbud tahun 2011. Dengan adanya semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi, kekhawatiran terjadinya ancaman keutuhan dan kesatuan bangsa dapat dielakkan. Pendidikan moral yang berwawasan global. Wawasan global ialah pengetahuan atau informasi yang mendunia. Pendidikan karakter berkaitan erat dengan globalisasi, karena pendidikan karakter akan terhambat apabila tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang. Baik, selanjutnya tahapan pendidikan karakter. Tahapan pendidikan karakter dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap penanaman. Tahap penanaman ini dilakukan dengan jalan dikenalkan contoh konkret yang baik dan buruk. Dalam proses ini, perlu pantauan orang tua, guru, dan masyarakat. Yang salah kemudian dibetulkan dengan baik. Yang kedua, tahap penumbuhan. Hasil dari tahap penumbuhan ini selalu diingatkan, dibimbing, dan dipantau. Jangan dicela atau dihina agar tumbuh dengan baik dalam hati sanubari. Yang ketiga, tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini dilakukan melalui konkret, diberikan kepercayaan melalui diskusi, permainan peran, simulasi, dan yang lainnya. Dengan memainkan peran, anak akan lebih mudah menginternalisasi karakter sesuai potensinya. Dan yang terakhir, tahap pemantapan. Dalam tahap pemantapan ini, anak diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk kegiatan nyata bersama teman dan masyarakat. Anak didorong untuk aktif, bertanggung jawab dalam sikap, tindakan, dan tutur kata. Selanjutnya, implementasi pendidikan karakter. Dalam rangka menumbuhkan pendidikan karakter dan menumbuhkan potensi diri peserta didik di sekolah, maka dapat diimplementasikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan rutin di sekolah, kemudian ada kegiatan spontan di sekolah, dan yang ketiga keteladanan di sekolah, dan yang terakhir pengkondisian di sekolah. Kesimpulan, pendidikan karakter sangat perlu diterapkan pada peserta didik agar moral atau akhlak yang baik dari peserta didik dapat tertanam dan menjadi kebiasaan. Dengan menerapkan pendidikan karakter, maka akan dapat membentuk sikap yang dapat membawa peserta didik sebagai generasi penerus bangsa ke arah kemajuan tanpa konflik dengan norma yang berlaku. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang dicontohkan oleh tenaga pendidik dapat diterapkan melalui perilaku yang baik yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Karena itu, dalam proses membangun karakter yang baik harus ada kerjasama yang baik pula untuk para pendidik selaku teladan bagi para peserta didik. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.